Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoga Adi Nugraha. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini nanti saya akan menjelaskan sebuah karya tulis ilmiah yang telah saya buat sebelumnya untuk didiseminasikan. Karya tulis ilmiah yang telah saya buat sebelumnya yaitu berjudul Penerapan Metode EHOHI untuk Analisa Penjualan Produk UMKM di Kabupaten Nganjuk. Latar belakang dibuatnya artikel ini adalah dampak pandemi COVID-19. Ini mengakibatkan di sektor perekonomian menurun, khususnya di sektor penjualan produk atau barang di UMKM atau perusahaan di Kabupaten Nganjuk. Oleh sebab itu, masalah yang terjadi adalah bagaimana menganalisa supaya penjualan produk atau barang di masa pandemi kali ini supaya tidak out of stock jika perusahaan itu mengalami kenaikan penjualan, atau di sisi lain malah menambah atau overload di gudang, istilahnya gudang sudah menumpuk di gudang istilahnya jika mengalami penurunan penjualan. Dari situ tujuan penelitian kali ini adalah agar perusahaan atau UMKM bisa mengetahui dan bisa merencanakan berapa sih kita harus melakukan produksi atau pemesanan kembali supaya menghemat biaya pengadaan seminimal mungkin, entah itu menghemat biaya penyimpanan atau biaya pemesanan. Kemudian bagaimana cara menganalisanya? Kali ini kita analisa dengan menggunakan metode ekonomi, ya, salah satunya metode EHOHI. Metode EHOHI merupakan salah satu contoh metode manajemen persediaan untuk meminimalisir angka total biaya, entah itu biaya pemesanan atau biaya penyimpanan, untuk dihemat seminimal mungkin setiap kali pemesanan. Terus bagaimana sih langkah-langkah menganalisa metode EHOHI? Begini adalah salah satu contoh UMKM atau perusahaan di Kabupaten yang nantinya akan dianalisa. Ia adalah PT SMI, merupakan distributor pupuk di wilayah Nganjuk. Kebijakan perusahaan tersebut adalah setiap bulan melakukan pemesanan sebanyak 150 barang, satu jenis barang, dengan biaya pemesanan yaitu biaya jasa ongkos kirim yaitu 150 per pemesanan, dan biaya penyimpanan menurut kebijakan perusahaan adalah 10% dari harga barang, yaitu 10% dari 20.000 yang mungkin 20.000 per unit. Di sini kita bisa melihat, ya, rekapitulasi penjualan pupuk NPK di PT SMI tahun 2020. Jadi kita menghitung berapa sih kita untuk bulan berikutnya, pesan berapa untuk tahun 2021, ya. Kita acuannya adalah bulan Desember, yaitu 2 dikali rata-rata penjualan bulan Desember atau 151 dikali biaya pemesanannya 150 per 2000, yaitu biaya penyimpanan. Hasilnya adalah 145 unit. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah menghitung sufficient stock. Rumusnya adalah tanda buka kurung max P kurangi rata P kurung tutup dikali L, dimana max P adalah penjualan maksimal dalam tahun 2020 kemarin untuk jenis barang tadi dikurangi rata-rata penjualan per Desember atau rata-rata penjualan dalam waktu tertentu kemarin dikali 0,1. 0,1 adalah lead time, yaitu lead time waktu tunggu antara pemesanan dengan barang datang adalah 3 hari, maka 3 per 30, karena bulan kita anggap 1 bulan itu 30 hari, atau 3 kali 3 per 30 sama dengan 0,1. Jadi 46 per 41 kali 0,1 hasilnya 0,5. Itu sebanyak 1 unit seperti stoknya. Langkah selanjutnya adalah menghitung ROP. ROP adalah cara untuk mengetahui kapan sih kita harus memesan barang. Jadi ROP rumusnya D kurung buka D dikali L kurung tutup tambah SS, yaitu D merupakan jumlah kebutuhan. Itu dilihat di tadi, ya, kita pakai ROP itu 145, ya, dikali 0,1 adalah lead time tadi tambah service stoknya 1, jadi hasilnya 15,50.
kalau dibulatkan 16 unit. Kemudian menghitung biaya pengadaan, yaitu ketika menurut kebijakan perusahaan adalah 150 dalam tahun 2020 adalah 150 kali 12 29 ditambah 2000 kali rata-rata sisa stok di gudang, yaitu 67 jika tidak menggunakan metode EOG. Hasilnya 100.934.000. Tetapi kita dengan metode EOG kita hitung 150 kali 12 bulan ditambah 2000 kali rata-rata jika menggunakan metode EOG atau 26. Kemudian hasilnya 1852. Jadi dengan menggunakan EOG, UMKM atau perusahaan dapat menghemat biaya pengadaan, entah itu biaya penyemesanan atau biaya penyimpanan. Oke, selanjutnya kita ke kesimpulannya. Dilihat dari analisa yang telah dilakukan tadi sebelumnya, dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dibandingkan dengan metode manual, yaitu dengan kebijakan perusahaan atau UMKM, tentu jumlah pesanan yang dianjurkan lebih minimum dengan menggunakan metode EOQ daripada manual, yaitu kebijakan perusahaan tadi. Yang kedua, memudahkan UMKM atau perusahaan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali atau reorder point, dan dapat diketahui stok cadangan supaya produk di gudang tidak kehabisan. Yang terakhir adalah jumlah biaya lebih minimal dengan menggunakan metode EOQ daripada dengan kebijakan UMKM atau perusahaan. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari artikel yang telah saya buat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.